bekerja sama dengan MKTV. Ya, ini segmen terakhir Suara Anda, Suara Konstitusi. Saya minta Mas Firman dulu untuk bicara begitu. Kalau pertanyaan saya, MK ini masih patut kita sayang atau harus kita serang? Kita tetap bantu dia terus untuk mengawal konstitusi, saya kira itu. Baik, terima kasih Bang Gihik. Ya. Kita tetap sayang atau harus kita serang karena kita sayang? Betul, tentu kita harus sayang ya, karena kita berharap banyak pada Mahkamah Konstitusi untuk institusi hukum di Indonesia. Iya, Prof. Mahfud silakan menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan 1,5 jam ini. Bisa nggak ada satu. Maaf sekali, sayang sekali waktunya sudah habis. Silakan Pak Mahfud. Saya berterima kasih Pak Yan, nanti bisa disampaikan juga ke saya. Iya. Tapi saya kalau boleh menyimpulkan memang sebagian besar gitu pada umumnya masih berharap dan ya lebih dari 50% lah dari perbicaraannya agak percaya gitu. Saya berterima kasih dan itu akan terus menjadi perhatian kami semua di Hakim Konstitusi. Bahkan begini Mbak, serangan ke Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya isu suap yang kemudian sampai sekarang tidak bisa dibuktikan, tapi dilaporkan ke polisi. Misalnya Hakim Mahkamah Konstitusi itu dilaporkan melakukan tindak pidana. Karena apa katanya penyalahgunaan wewenang. Diadili di Pengadilan Jakarta Utara, di Gresik dibawa ke pengadilan, di Jayapura ke pengadilan. Semua itu saya tidak hadiri. Saya bilang, saya kirim surat ke hakim, kami menyatakan refer. Refer itu silahkan diadili tanpa kehadiran kami. Dan kami akan menerima kalau dihukum tanpa kami membela diri. Semuanya yang sekarang itu kami bebas, tidak ada salahnya sama sekali. Ini dari PT UN Jayapura baru minggu lalu, sebulan sebelumnya PT UN Gresik, lalu Pengadilan Jakarta Utara yang memfitnah tentang ada korupsi di koperasi, orang bekerja dengan orang yang mengaku koperasi, itu lalu Ketua MK-nya korupsi katanya, karena menjadi pembina kok diam saja, padahal pembinanya itu Menteri Koperasi. Oke, tapi terhadap putusan-putusan MK yang masih ada kontroversi begitu, bagaimana ke depannya Pak? Oh tentu kita akan perhatikan masukan-masukan ini, dan saya tetap pada pendirian, pada dasarnya kita tidak akan melakukan hal-hal di luar kewenangan kecuali diperlukan untuk keselamatan. Tidak akan sebuah putusan itu malah menimbulkan kegaduhan karena ditolak padahal ada fakta, tapi dikabulkan juga tidak bisa sembarangan kan. Nah, maka kita ambil ultra petita seperti tadi kata Pak Yani untuk membangun keharmonisan di tengah masyarakat. Jangan dibiarkan diputus lalu orang berantem sendiri. Baiklah, Prof. Mahfud MD, terima kasih atas konklusinya. Kita berikan tepuk tangan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Mahfud MD, Pak Hirman dan juga Bang Ihik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan juga kepada audiens di sini yang sudah dengan sukarela datang ke gedung Mahkamah Konstitusi ini. Pemirsa, ini bukan episode terakhir. Bulan depan masih ada episode selanjutnya. Kita masih akan membahas mengenai kewenangan-kewenangan lain dari Mahkamah Konstitusi. Ada 2 kewenangan Mahkamah Konstitusi yang belum dipakai, mengenai pembubaran partai politik dan juga pemberian masukan terhadap impeachment terhadap presiden. Nantikan Suara Anda, Suara Konstitusi bulan depan di akhir bulan hanya di Metro TV. Saya Messi Alwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa. I think your hair is you to just blue as the music dies, something in your eyes, those 2 minus you between your soul to see.